Markus 11 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan, saudaraku. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa ketika kita beriman, percaya kepada Tuhan, maka kita bisa mengatakan kepada gunung beranjak, maka gunung itu akan taat dan dia akan tercampak ke dalam laut. Dia akan taat. Jadi memang saudara, betapa berkuasanya nama Yesus itu. Tetapi nama Yesus itu bekerja, kuasa itu bekerja ketika ada iman. Makanya dikatakan ketika kita tidak bimbang, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Jadi memang iman itu, iman yang sungguh-sungguh itu iman yang benar-benar percaya. Percaya bahwa Yesus itu berkuasa, nama itu berkuasa. Ketika iman itu dipraktekkan, memerintahkan gunung untuk beranjak dan tercampak ke laut, maka gunung itu akan taat. Asal tidak bimbang, maka gunung itu akan taat, akan tercampak ke dalam laut. Kejadian ini pernah terjadi. Itu ketika di Mesir ada seorang penguasa mengatakan, coba buktikan ayat ini, coba buktikan. Kalau memang benar ini ayat ini, kami akan masuk Kristen. Tapi kalau tidak, kamu semua harus ikut kami, begitu ya, ikut kami menyembah Allah kami, begitu. Jadi pendeta ini mengumpulkan seluruh jemaatnya, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka berpuasa selama 3 hari. Mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum. Mereka berdoa, terus berdoa, dan pada hari ketiga gunung tersebut berpindah tempat sejauh 3 km. Berpindah tempat sejauh 3 km dan sekarang menjadi gereja yang besar di sana, di Mesir. Jadi saudaraku, perkataan Yesus itu, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kita praktekkan firman, kita mengimaninya, itu akan berkuasa, itu akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata, perkataan Allah, firman Allah itu bukan terdiri dari kata-kata, tetapi dari kuasa. Ada kuasa yang bekerja. Terlebih nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dalam Filipi 2 ayat 10 mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, percaya kuasanya, percaya kepada Dia yang berfirman, maka itu akan terjadi. Gunung itu bisa jadi persoalan, permasalahan kita. Bisa jadi sudah lama kita doakan. Sudah bertahun-tahun kita doakan. Sudah banyak mungkin kita mendengar khotbah yang menguatkan supaya tetap percaya. Akan ada saatnya kelegaan, indah pada waktunya. Tetap percaya kepada Tuhan. Yang penting kita terus beriman, jangan kita lepaskan kepercayaan kita. Tetap perkatakan apa yang menjadi persoalan permasalahan kita. Mungkin persoalan permasalahan kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi apapun itu tetaplah gunung yang harus tunduk, yang harus taat kepada perintah kita dalam nama Yesus. Dengan iman kita perkatakan, maka itu akan terjadi.
Masalah waktu biarlah Tuhan bekerja, karena memang jawaban doa kita itu Tuhan yang mengerjakan. Kita hanya meminta, kita hanya proklamirkan iman kita, tetapi untuk itu terjadi itu tetap dalam daulat Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Tetapi itu pasti terjadi karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang setia artinya itu pasti. Dia pasti menjawab doa kita. Dia pasti mengasihi kita. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya. Apa yang kita minta, apa yang kita doakan, asal tidak bimbang, asal kita benar-benar percaya doa kita telah didengarnya, percaya bahwa Ia akan menjawab doa kita dan Dia sanggup menjawab doa kita. Percaya saja. Dan sekali lagi saya katakan memang jawaban doa itu kedaulatan Tuhan. Jadi jangan juga kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, karena pada umumnya kan kita berdoa kalau bisa kita minta langsung dikasih kan begitu. Tetapi cara kerja Tuhan tidak demikian. Silakan mari kita beriman minta kepada Tuhan, tetapi biarlah Tuhan menjawab seturut dengan waktunya, seturut dengan kehendaknya. Dan sudah pasti jawaban dari doa kita itu melebihi ekspektasi kita, melebihi apa yang kita harapkan. Jauh dari apa yang kita harapkan, lebih baik dari apa yang kita doakan. Ya. Tentunya kalau doa kita juga tidak sesuai kehendak Tuhan, itu sudah pasti tidak diberikan. Tetapi pasti diganti jawaban yang terbaik bagi kita. Kita yang meminta kepadanya tidak akan sia-sia. Dengan tulus, dengan beriman, percaya kepadanya, akan mendapatkan hasil dari kepercayaannya itu. Puji Tuhan saudaraku, kita semua memiliki permasalahan, memiliki persoalan. Sudah lama kita doakan, sudah lama kita bergumul dengan Tuhan. Kapan Tuhan jawaban doa ini? Kapan Engkau pulihkan aku? Kapan Engkau sembuhkan aku? Kapan Engkau bebaskan aku dari kesulitan hidup ini, mungkin dari kemiskinan? Tidak mengapa saudara, yang penting tetap beriman, tetap perkatakan di dalam nama Yesus semua harus tunduk, gunung harus tunduk, sakit penyakit harus tunduk dalam nama Yesus Kristus. Ya, kemiskinan harus tunduk sebab Tuhan telah mengalahkan kemiskinan. Penyakit harus tunduk kepada Yesus sebab Yesus telah mengalahkan penyakit kita. Ya, kutuk harus ditengking, harus dilepaskan sebab Yesus telah menang atas kutuk maut, bahkan kutuk dosa. Puji Tuhan saudaraku, tetap beriman kepadanya, tetap percaya kepadanya. Akan ada waktu kelegaan. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Dalam Matius 11 ayat 28. Terima kasih saudaraku, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.